Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan multitester ya, atau mungkin lebih tepatnya fungsi dan kegunaan daripada multitester. Kebetulan video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bukan orang elektronika ya, atau bisa dikatakan orang awam elektronika yang ingin bisa menggunakan multitester untuk penggunaan sehari-hari ya. Jadi kebetulan di sini saya dari dulu ya sudah terbiasa menggunakan multitester analog atau biasa kita kenal dengan sebutan avometer ya. Kalau disingkat avometer itu berarti bisa digunakan untuk melakukan pengukuran arus ya, arus ampere ya, yang satuannya ampere. Kemudian voltmeter atau untuk mengukur tegangan ya. Dan ohmmeter untuk melakukan pengukuran hambatan. Bagaimana pengukuran tegangan menggunakan multitester digital dan bagaimana mengukur tegangan menggunakan multitester analog ya. Jadi yang pertama kita coba mengukur tegangan AC atau tegangan listrik dari PLN. Ya. Untuk multitester digital kita tempatkan dulu probe-nya ini di angka 600. Ya, ini ya. Jadi lambang ini ya, lambang yang ini menandakan bahwa ini digunakan untuk mengukur tegangan AC atau ada keterangannya di sini AC ya. Karena tegangan AC PLN itu tegangannya sekitar 220 volt ya, kurang lebih 220, maka angka pengukuran yang kita gunakan itu adalah angka yang di atas 200 volt. Jadi di sini kita memilih 600 ya. Masukkan ini dua-duanya ya. Ya boleh bolak-balik ya, bolak-balik boleh. Karena ini adalah tegangan AC, jadi bolak-balik tidak apa-apa. Ya di sini tegangan AC atau tegangan listrik dari PLN terbaca 207 volt ya, 206 207 ya, mungkin karena malam ya, karena ini sudah jam berapa malam, sudah jam 10 malam, jadi sudah banyak pengguna ya, makanya turun jadi 200-an ya, 207 yang seharusnya normalnya itu 220. Oke, itu kalau menggunakan multitester digital. Sekarang bagaimana kita mengukur tegangan ya, tegangan AC, tegangan listrik PLN itu menggunakan multitester analog. Ya, untuk multitester analog di sini ya. Di sini. Karena tegangan AC itu biasanya di angka listrik biasanya kurang lebih 220, jadi kita di sini bisa menggunakan 250, bisa juga menggunakan 1000 ya. Kalau kita menggunakan 250, maka angka yang kita gunakan sebagai tolak ukur nanti ini yang paling bawah ya, ini ada agak kabur. Coba kita pakaikan minyak kayu putih dulu. Ya ini. Jadi 250. Berarti nanti
pembacaan jarumnya itu kita gunakan yang ini. Kalau kita menempatkan probe ini di titik 250 AC. Tapi kalau kita menggunakan 1000 ya, 1000, maka yang kita gunakan nanti ini adalah yang angka 10, yang angka 10. Jadi kalau misalnya 220 nanti angkanya di sekitar sini. Tapi kalau misalnya kita gunakan 250 berarti jarumnya nanti di sekitar sini. Ya, kita coba saja langsung. Ya. Oke, jadi kalau dia kali 10 ya, maka yang akan dia baca itu adalah di titik 2 ya, 220 begitu. Tapi kalau kita misalnya menggunakan 250, maka yang akan dia baca adalah yang ini 250, jadi angka 200-an. Oke. Nah, yang tidak boleh itu apabila kita menggunakan di bawahnya ini, karena kita sendiri sudah tahu bahwa tegangan AC dari PLN itu sebanyak 200 ke atas, maka kita tidak boleh menggunakan yang di bawahnya. Nah, untuk pengukuran tegangan DC itu tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda, cuma probe-nya saja yang kita rubah. Kalau misalnya menggunakan multitester digital ya, yang tadinya probe-nya kita tempatkan di AC, sekarang untuk pengukuran tegangan DC kita menempatkan probe-nya di pengaturan tegangan DC. Ya, di bagian ini ya. Di sini sudah ada keterangannya tegangan DC. Untuk tegangan DC ya lumayan bervariasi ya, karena tegangan DC itu adalah tegangan yang sudah jelas positif dan negatifnya, dan sangat banyak sekali penerapannya. Ya, misalnya di sini kita bisa mengukur berapa tegangan yang ada di baterai ini. Ya, negatif dan positifnya berapa. Di sini terbaca sekitar 1 volt. Ya, sementara di sini ada keterangan bahwa baterai ini untuk normalnya itu dia 1,5 volt. Ya, 1,5 volt. Sementara kita ukur dia cuma 1 volt. Itu menandakan bahwa baterai ini sudah tidak layak digunakan, dan baterai ini bukan baterai yang bisa dicas ulang ya. Kecuali baterai yang bisa dicas ulang, kita bisa melakukan cas ulang. Ya, di sini kita ada baterai ya. Ya, di sini terbaca 1,5 volt, 1,5 ya. Dan di sini ada tertulis 1,5 volt. Berarti baterai ini masih bagus ya, masih normal. Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya dengan pengukuran tegangan AC ya. Tinggal kita arahkan saja probe-nya di angka berapa. Misalnya baterai yang akan kita ukur misalnya sebesar 12 volt. Maka di sini probe-nya kita tempatkan di angka 60 ya. Tapi kalau misalnya baterainya cuma 1,5 volt, 3 volt, kita bisa menempatkannya di angka 6. Intinya adalah penempatan probe-nya ini harus lebih tinggi daripada
jumlah tegangan yang harus kita ukur. Ya, begitupun juga dengan multitester analog ya. Tidak jauh berbeda juga dengan pada saat kita menggunakan pengukuran tegangan AC yang tadinya tegangan AC. Jadi kalau kita misalnya ingin ukur baterai dan sebagainya, maka kita tempatkan ini di bagian DC. Misalnya kita mau ukur tegangan yang ada di cas laptop ya. Tegangan di cas laptop itu biasanya antara 19 sampai 20. Jadi probe-nya di sini kita tempatkan di angka 50. Kita coba ya. Di sini adaptor laptop ya. Negatif di luar ya, negatifnya di sini. Kemudian positifnya kita masuk ke dalam. Ya, di situ terbaca hampir 20. Ya, atau bisa kita sebut 19 volt ya, hampir 20. Ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi saya rasa kalau untuk pengukuran tegangan itu tidak terlalu susah ya. Karena tinggal kita lihat ininya. Kalau misalnya kita ukur tegangan di bawah 10 volt, maka kita tempatkan ini, dan pembacaannya nanti di sini 1 2 4 6 8 10. Jadi kita gunakan ini nanti. Tapi kalau misalnya kita tempatkan ini di angka 50, maka yang akan kita gunakan adalah yang di tengahnya 10 20 30 40 50. Kemudian kalau misalnya kita gunakan probe 250, maka yang kita gunakan adalah yang paling bawah 50, 100, 150, 200, 250. Nah, kembali lagi pada saat kita ingin menggunakan angka 1000, maka yang kita gunakan kembali adalah yang di atas. Fungsi ampermeter berikutnya adalah untuk mengukur hambatan. Ya. Jadi di sini kalau untuk mengukur hambatan, kita coba dulu yang ini ya, karena memang ini yang agak susah digunakan. Kalau multitester digital enak, angkanya sudah langsung terbaca. Kalau ini harus kita pahami dulu cara membaca jarumnya. Misalnya di sini kita akan mengukur sebuah komponen elektronik ya, atau misalnya di sini sebuah resistor ya. Ini kalau dari angkanya ini sekitar ya, kalau kuning itu 4, ungu itu 72 ya, 472 berarti sekitar 47 dengan nolnya 2, jadi 4700 atau 4,7 kilo. Berarti kita bisa menggunakan kali 1 kilo ya, maka nanti angkanya akan nanti angka yang kita gunakan itulah yang di atas ya, untuk hambatan ya, yang tadi di bawah ini untuk tegangan. Sementara untuk pengukuran hambatan atau resistansi itu kita gunakan yang di atas ini. Jadi ini kalau berdasarkan kode warnanya 4700 atau 4,7 kilo ya, dengan kondisi di sini kali 1 kilo. Berarti kita ya kali 1 kilo berarti dia berada di sekitar angka 4 ya, 4 koma lah ya. Kalau misalnya kita tempatkan di angka 100, maka dia harus di sini harus menunjukkan di angka 40-an ya, itu sekitar ini di 40-an ya, karena 40-an kali 100 baru 400 begitu.
Terus di sini kita coba yang agak tinggi ya. Ya ini 5 ya, ada 5 berapanya ini? Ya, ada 560. Ya, sekitar 50. Ya, 560 ohm. 560 ohm. Coba kita gunakan 100. Maka dia akan menunjukkan di angka 5,6 ya. Ya, 5, ya. 560 berarti 5, dengan kondisi kali 100 ya. Jadi penting juga untuk kita tentukan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita gunakan kali 1 kilo, dia akan terbaca sangat rendah ya. Karena 1 ini artinya 1000 atau 1 kilo. Sementara ini adalah 560, berarti setengah kilo ya. Setengah kilo. Kita kalibrasi dulu ya. Kita kalibrasi. Ya, ini setengah kilo ini. Oke, itu kalau untuk pengukuran komponen. Tapi untuk pengukuran komponen lebih detailnya nanti kita ada jelaskan pada sesi video yang lain ya. Sekarang lebih kepada penggunaan secara umum atau penggunaan pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini yang paling banyak fungsinya ini, salah satunya ini adalah pengukuran hambatan. Ya, pengukuran hambatan ini banyak sekali fungsinya. Kita bisa menggunakan untuk mengukur kabel, apakah misalnya ini kabel colokan ya, colokan listrik, apakah dia nyambung atau tidak. Ya, untuk mengukur ya, misalnya di sini kita ukur. Ya, ini satu sisinya sudah nyambung, berarti satu sisinya lagi harus nyambung untuk mengatakan bahwa, untuk menyimpulkan bahwa kabel ini tersambung sehingga bisa digunakan. Begitupun juga dengan misalnya kita ingin mengukur cas ya. Cas, mana cas? Ya, ini kabel, ada kabel cas. Jadi ini dia harus nyambung sebanyak 2 kabel ya. Ya, mana? Ya, ini tersambung sebelahnya lagi. Ya, ini juga nyambung ya. Ini nyambung. Nah, berarti ini kabel dalam kondisi bagus. Ya, terus misalnya ada yang punya cas laptop misalnya, atau cas HP. Ya, cas laptop atau cas HP. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pengukuran resistansi kali 1 ya, maka di sini harus ada gerakan. Harus ada gerakan menandakan bahwa kabel ini, kabel cas ini, kabel adaptor ini tersambung, tidak putus di tengah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini masih ada tegangannya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi harus, apabila
bolak-balik kita tempatkan begini dan tidak ada gerakan, maka bisa kita simpulkan bahwa kabel adaptor laptop ini ada yang putus-putus. Apakah putus di tengah atau putus di mana? Yang pastinya dia putus. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan multitester digital? Ya, ini lebih gampang lagi untuk pengukuran hambatan. Tinggal kita tempatkan probe-nya di sini. Jadi tinggal kita perkirakan, misalnya kita mulai dari 600 yang paling bawah, 600 ohm. Nah, berarti kalau dia 600 ohm, kita tempatkan di angka 600 ohm, itu artinya tidak bisa digunakan untuk mengukur resistansi yang di atas 600. Ya, ini yang tadi yang 4,7 kilo ini 4700 kita ukur menggunakan 600 di sini, maka dia akan terbaca begini, OL. Jadi untuk mengukur ini 4700 atau 4,7 kilo ini, maka kita harus menempatkan di posisi di atasnya, misalnya di angka 6 kilo. Ya, maka dia akan terbaca 4,68 ya, itu sekitar 4,7. Kemudian kelebihan dari multitester digital ini adalah kita bisa melakukan pengukuran resistor atau resistansi komponen yang resistansinya kecil. Di sini 0,12 kilo, berarti kita turunkan lagi. Nah, di sini sekitar 119 ohm. Ya, 119 ohm. Di sini kalau dari kode angkanya itu menunjukkan 120 ohm. Jadi cocok ini kalau 119. 120 toleransinya berapa persen, itu jadi 119. Ya, bisa kita gunakan juga untuk pengukuran ini ya. Pengukuran cas di laptop ini nyambung atau tidak, yang tidak bisa masuk. Coba kita pakai ini. Ya, nilainya tinggi, kita pakai di atasnya coba. Ya, itu nilainya sekitar 1,92 kilo ya, 2 kilo hambatan. Artinya ini nyambung ya, berarti ada hubungan antara kabel positif dan negatif, tapi tidak korslet ya, ada hubungan karena ada komponen yang menghubungkannya. Kalau korslet ya, kalau short berarti dia menunjukkan angka seperti ini ya, angka 0. Oke, saya rasa untuk penggunaan sehari-hari mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagi untuk teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara menggunakan multitester untuk kebutuhan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.